Oke, silakan. Pada tanggal 10 Juli 1990, ayahanda kami Baharudin Abdullah telah hilang, diculik oleh pihak keamanan, oleh oknum pihak keamanan, dan tanpa surat penahanan, dan telah meminta izin kepada atasan yang berada di situs mobil Oil Sukun untuk diambil. Dan dugaan kami ini diambil secara paksa karena tidak ada surat penahanan apapun dan tidak pernah dikembalikan, dan almarhum tidak pernah kembali ke keluarganya hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1998, maaf saya ulangi ya, pada tahun 1991, setelah beberapa bulan almarhum hilang, pihak Exxon memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan dengan kompensasi 6 juta sekian. Ya, dugaan kami ini sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perusahaan saat itu karena ada karyawan lain yang meninggal mendapatkan kompensasi yang lain, tapi tidak pada almarhum karena dugaan oleh mereka itu beliau adalah mangkir, ya, tidak hadir bekerja. Nah, ini sangat tidak memenuhi rasa kemanusiaan menurut saya, karena seharusnya ketika hilang di lokasi kerja, ya, itu pihak perusahaan bertanggung jawab untuk mencari. Ya, analogi saya tadi seperti saya bilang adalah binatang ternak yang dititipkan sama tetangga aja hilang, orangnya harus bertanggung jawab mencari. Apalagi ini manusia yang hilang tidak bisa diabaikan karena tidak hanya hubungan kerja, tapi adalah hubungan rasa kemanusiaan yang harus mereka penuhi. Ya. Tahun 1998, pemerintah membentuk tim mencari fakta dan mendata korban daerah operasi militer, dan juga termasuk dalamnya mendata janda korban bom dan anak-anak yatim korban bom. Dan ibunda kami bersama kami, ahli waris 3 orang, adalah termasuk korban daerah operasi militer. Data-data tersebut di tahun 1999 kita melayangkan somasi kembali kepada pihak Exxon oleh kuasa hukum Sofyan Adami waktu itu, dan kita perihal secara ringkas itu meminta untuk ditinjau kembali pemberian pesangon karena kita merasa ada kekeliruan, ya. Dan juga telah ada bukti-bukti dari tim pencari fakta waktu itu adalah terjadinya ekses operasi militer sehingga terjadinya korban, ya, terjadinya korban termasuk orang tua kami. Dan di tahun 1999 pihak Exxon juga membalas melalui perwakilannya namanya G.A. Russell, VP North Sumatra Business Unit, mengatakan bahwa jika memang benar almarhum telah meninggal dunia, mohon dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib. Nah, di sini kami agak sulit untuk meminta surat tersebut karena kondisi masih konflik, ya. Artinya nyawa kami juga terancam untuk membuktikan almarhum telah meninggal karena operasi militer. Jadi sekian lamanya ini bersama kami baru bisa maju kembali setelah Pak Presiden Jokowi mengumumkan di bulan Januari 2023 ini bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di masa lalu. Ya, ada 12 kasus di situ seperti kasus betung akhir, rumah gedung, kasus tahun 1965 PKI, dan kasus di Papua. Dan mungkin ayah kami belum termasuk salah satu di situ, tapi berarti adanya kesempatan untuk kita membawa ini ke pengadilan dan menetapkan kematian beliau. Jadi hanya berkat ya Pak Jokowi inilah kita berani, dan belum ada presiden yang mengakui dan mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan atau memulihkan hak daripada korban-korban pelanggaran HAM. Ya. Nah, setelah itu di bulan Januari kita sudah mulai mengurus ke pengadilan dan ditetapkanlah akta kematian pada tanggal 2 Maret 2023 melalui Pengadilan Negeri Lok Semawang. Ya. Dan berdasarkan ini kita meminta dikeluarkannya akta kematian, sehingga sudah keluar akta kematian dan sudah dibuatkan surat keterangan ahli waris. Kita menyurati kembali pihak Exxon, ya, kita sudah menyurati 4 kali, ya, 2 kali terakhir dengan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja, 2 kali pertama itu untuk negosiasi bipartit, dan mereka hadir di negosiasi yang pertama, yaitu setelah surat mediasi yang terakhir yang keempat, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023 ini. Terus apa Pak sikap Pak saat hadir? Pada saat hadir itu mungkin karena ini kasus lama, di mana pemimpin lama yang mengambil keputusan, mereka ingin mengetahui kronologis ini kembali, ya, mengetahui kronologis dan bukti-bukti terkait, termasuk meminta bukti kalau memang diculik. Dan melalui akta di sini telah disebutkan bahwa beliau hilang, ya, tidak diculik tapi hilang memang di situs kerja Mobil Oil Indonesia di Losukun, Aceh Utara. Dan
sepanjang ini mereka belum menyatakan sikap apapun, tetapi lebih kepada meninjau kembali. Nah, kita belum tahu apa keputusan selanjutnya. Seharusnya jika memang nantinya menemui deadlock ya, atau tidak ada kesepakatan, langkah berikutnya adalah di pengadilan hubungan industrial. Dari kacamata hukum bagaimana, Mas? Ya. Baik, kami dari tim hukum keluarga korban almarhum sangat berterima kasih pada hari ini pihak Exxon melalui kuasa hukumnya hadir. Mudah-mudahan dari kronologi yang kita sampaikan beserta bukti-bukti, pihak Exxon mau membuka pintu musyawarah kepada pihak korban, karena harapan dari keluarga korban ingin permasalahan ini juga selesai secara musyawarah mufakat. Tidak ada niatan selain itu. Tetapi jika memang tidak ada kepastian, ya dengan sangat terpaksa kita pun mencari kepastian hukum melalui pengadilan hubungan industrial. Tapi itu kami kesampaikan sampai saat ini, kami benar-benar membuka pintu musyawarah. Demikian dari saya. Sedikit dari saya mewakili dari kuasa hukum. Jadi hari ini kuasa hukum kita dari kuasa hukum ahli waris Baharudin Abdullah. Jadi begini, Pak. Tujuan dari tuntutan ini adalah untuk kita itu sebenarnya simpel saja. Kita mau pihak Exxon ini meninjau kembali. Jadi meninjau kembali kompensasi yang dulu keliru, yang dulu pernah diberikan oleh pihak keluarga, namun klasifikasinya saya pikir itu keliru. Jadi hari ini kita ini melakukan tuntutan dan alhamdulillah hari ini hadir dari pihak Exxon dan mereka menanggapi ini secara baik lah, secara baik. Kita bilang respon mereka ada untuk melakukan musyawarah untuk depan. Jadi mungkin harapan dari pihak ahli waris yang mudah-mudahan kasus ini selesai di tahap mediasi. Jadi itu saja harapan dari ahli waris. Apabila tidak menemukan titik penyelesaian, maka nanti kita serahkan kepada majelis hakim saja di pengadilan. Boleh tahu tuntutannya itu hanya karena kekeliruan yang 6 juta sekian itu, atau ada hitungan lain yang imaterial berlebihan? Jadi dulu itu pihak Exxon Mobil itu membayar kompensasi itu berdasarkan klasifikasi orang mangkir. Jadi pekerja ini mangkir dari kerja. Jadi berdasarkan keputusan pengadilan, berdasarkan penetapan pengadilan yang tahun 2023, maka dinyatakan di situ bahwa almarhum ini atau orang hilang ini sudah meninggal. Jadi sudah ditetapkan meninggal. Artinya kan kita sudah memiliki bukti bahwa almarhum ini meninggal. Jadi pada tahun 1990 itu pihak dari Exxon meminta bukti bahwa pelengkapan bukti bahwa kalau memang almarhum ini meninggal, mana jenazah dan buktinya. Jadi pada saat itu keluarga tidak bisa membuktikan karena kondisi gitu. Karena kondisi situasi pada saat itu sangat mencekam. Konflik Aceh itu sangat mencekam. Kita mencari orang hilang, kita juga bisa hilang. Jadi harapan dari pihak keluarga dengan adanya penetapan pengadilan bahwa yang menyatakan almarhum mati ini, jadi Exxon mau mengakui bahwa karyawannya ini sudah mati, sudah meninggal dunia. Ya, pengadilan itu menetapkan bahwa almarhum Pak Kapolri itu sudah meninggal itu kapan Pak? Permohonan penetapannya itu sekitar Januari. Ya, ini keputusannya tanggal 2 Maret 2023. Jadi penetapannya. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya. Di dalam pertimbangan hakim di halaman 9 ini dijelaskan dengan sangat jelas. Pada tahun 90 saat terjadi konflik di Aceh, suami pemohon hilang saat sedang bekerja di perusahaan mobil oil Indonesia di Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, dan tidak pernah kembali ke rumah hingga saat ini. Artinya dari sini jelas bahwa almarhum ini hilang pada saat bekerja, bukan mangkir.
Jadi yang diinginkan keluarga adalah hak persamanya adalah hak kematian, bukan hak mangkir akibat tidak bekerja. Begitu. Mengenai jumlah uangnya itu kita serahkan kepada pihak Exxon karena mereka pasti sudah memiliki peraturan perusahaan yang menghitung apabila perusahaan bisa itu berapa, meninggal berapa, itu kita ikuti ketentuan sesuai yang berlaku.